Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi seputar thariqat, mulai dari pengertian thariqat, hubungan thariqat dengan tasawuf, sejarah dan perkembangan thariqat, serta aliran-aliran thariqat di dunia Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari thariqat. Thariqat didefinisikan dalam beberapa pengertian secara etimologi. Thariqat diambil dari bahasa Arab al-Turq, jamaknya al-Turuq, yaitu isim mushtarak yang artinya jalan, metode, atau tempat lalu. Kemudian, menurut terminologi, beberapa ahli memberikan definisi mengenai thariqat. Berikut ini definisi thariqat menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Harun Nasution mengemukakan pendapat bahwa thariqat ialah jalan yang harus dilalui oleh para sufi yang bertujuan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari Syekh Muhammad Amin Kurdi berpendapat bahwa thariqat adalah suatu amalan syariat yang dengan tekun melaksanakan ibadah serta menghilangkan sikap meremehkan sesuatu. Yang ketiga dari Zamakhsyari Dovir mendefinisikan thariqat yaitu sebagai istilah dari generik. Thariqat berarti jalan menuju surga dengan melakukan amalan-amalan yang mampu mengangkat diri seorang melampaui batasan kediriannya sebagai makhluk ciptaannya dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat dari Mircea Eliade berpendapat bahwa di dalam dunia tasawuf, thariqat digunakan sebagai media yang harus dilalui seorang sufi supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, thariqat menurut tasawuf adalah suatu perjalanan khusus yang diperuntukkan oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan perjalanan yang melalui tahapan-tahapan serta mengikuti jalurnya. Selanjutnya, secara umum, kata thariqat mengacu pada metode latihan atau amalan seperti zikir, wirid, dan muraqabah serta terdapat juga pada lembaga pendidikan antara guru dan murid yang tumbuh bersamanya. Nah, berdasarkan dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa thariqat yaitu suatu jalan, metode, ataupun cara yang dilakukan oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan atau mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf dengan ketentuan dalam beribadah sehingga diri bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pengertian dari thariqat. Selanjutnya materi hubungan thariqat dengan tasawuf yang akan dijelaskan oleh Saudari Revika Dwi Lestari. Baiklah, di sini saya pemateri kedua akan melanjutkan menyampaikan materi tentang hubungan thariqat dengan tasawuf. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tasawuf secara umum adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk mendekatkan diri ini biasanya dilakukan oleh seorang guru atau pendidik yang disebut dengan syekh kepada muridnya. Dengan demikian dapat dikatakan hubungan antara thariqat dengan tasawuf sangatlah berkaitan. Dilihat dari pengertian antara tasawuf dengan thariqat sendiri, tasawuf merupakan usaha atau upaya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan thariqat adalah jalan atau cara atau metode yang harus ditempuh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian tersebut, kita dapat melihat bahwa thariqat merupakan cabang dari aliran dalam faham tasawuf. Pengertian itu dapat ditemukan pada thariqat Qadariyah, thariqat Naqsabandiyah, thariqah Rifaiyah,
Thariqah Samaniyah, dan masih banyak aliran-aliran thariqat lainnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa thariqat adalah tasawuf yang telah berkembang dengan beberapa variasi tertentu sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Baiklah, saya Riko Primasanjaya akan melanjutkan materi dari Revika Dwi Lestari yang akan membahas tentang sejarah dan perkembangan thariqat. Pada awalnya, thariqat itu merupakan bentuk praktek ibadah yang diajarkan secara khusus kepada orang-orang tertentu. Dalam contohnya, misalkan Rasulullah SAW mengajarkan wirid ataupun zikir yang perlu diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ataupun misalkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat A untuk banyak mengulang-ulang kalimat tahlil dan tahmid. Kemudian pada sahabat B, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk banyak membaca ayat-ayat tertentu dalam surat di Al-Quran. Ajaran-ajaran khusus Rasulullah SAW itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Thariqat sendiri muncul pada abad ke-5 Hijriah ataupun 13 Masehi. Thariqat sebagai kelanjutan kegiatan dari kaum Sufi. Hal ini ditandai dengan setiap silsilah thariqat selalu dihubungkan dengan nama pendiri ataupun tokoh-tokoh Sufi yang lahir pada abad itu. Perkembangan thariqat di Indonesia sendiri. Thariqat yang masuk ke Indonesia adalah thariqat yang populer di Mekah ataupun Madinah. Dua kota saat itu menjadi pusat kegiatan dunia Islam. Faktor lain adalah karena thariqat-thariqat itu dibawa langsung oleh tokoh-tokoh pengembangnya, yang umumnya berasal dari Persia dan India. Kedua negara ini dikenal memiliki hubungan yang khas dengan komunitas Muslim pertama di Indonesia. Adapun murid-murid yang mengajarkan thariqat setelah berguru di Mekah, yaitu yang pertama adalah Fansuri adalah sek thariqat Qadiriyah, yang kedua adalah Al-Raniri adalah sek thariqat Rifaiyah, yang ketiga adalah Abdul Ar-Rauf Sinkel yaitu sek thariqat Satariyah, dan yang terakhir adalah Al-Palimbani yakni Syekh thariqat Samaniyah. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akan disambung materi selanjutnya yaitu aliran-aliran thariqat yang akan disampaikan oleh Rizka Dwi Wahyuni. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu pada poin D, aliran-aliran thariqat di dunia Islam. Kemunculan orde perkembangan dari dua wilayah, yaitu Iran dan Irak, sehingga muncul beberapa sekte thariqat. Yang pertama adalah thariqat Yasafiyah. Thariqat ini didirikan oleh Ahmad Yasafi. Thariqat ini menganut ilmu kebatinan. Yang kedua adalah thariqat Naqsabandiyah. Thariqat Naqsabandiyah ini didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi. Thariqat ini diambil dari kalimat Naqsabandiyah. Naqsabandiyah itu yang diartikan sebagai rantai emas atau mata rantai. Yang ketiga adalah thariqat Khalwatiyah. Thariqat Khalwatiyah ini adalah thariqat yang dipimpin oleh Umar Al-Khalwati. Thariqat Al-Khalwatiyah ini diambil dari kata Khalwati yang artinya sendiri bersemayam atau sendiri bersemedi. Para penganut thariqat Khalwatiyah ini sering melakukan halwat di tempat-tempat yang sepi. Oleh karena itu, nama thariqat ini adalah thariqat Khalwatiyah. Dari thariqat Khalwatiyah memiliki 4 cabang. Yang pertama adalah thariqat Kubrawiyah. Thariqat Kubrawiyah ini didirikan oleh Najmud bin Kubro. Yang kedua adalah thariqat Maulawiyah yang didirikan oleh Jalaluddin Al-Rumi. Yang ketiga adalah thariqat Sawafiyah. Thariqat ini didirikan oleh Safiuddin Al-Aradi. Yang ketiga adalah thariqat Baromiyah. Thariqat Baromiyah ini didirikan oleh Hiji Bairon.
Setelah itu meliputi dari torekot-torekot itu ada satu lagi yaitu torekot Qadiriyah. Torekot Qadiriyah ini adalah torekot yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Torekot ini sangat banyak penganutnya, diikuti oleh jutaan umat Islam yang tersebar di Yaman, Turki, India, Mesir, Afrika, dan Asia. Yang kedua adalah torekot Sazashiyah. Yang ketiga adalah torekot Rifaiyah. Nah, itulah tadi aliran-aliran torekot yang ada di dunia Islam. Mengakhiri presentasi dari kelompok kami, apabila terdapat banyak kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.